Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky dari Prodi PJJ Informatika. Di sini saya akan membuat video tentang presentasi untuk tugas UAS kriptografi. Di sini saya mengambil tema Advanced Encryption Standard atau AES. Mari saja kita mulai. Eh, Advanced Advanced Encryption Standard atau AES adalah algoritma enkripsi yang digunakan untuk mengamankan data digital. AES merupakan algoritma enkripsi simetris yang berarti menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsinya. Ditetapkan sebagai standar enkripsi oleh National Institute of Standard and Technology atau NIST pada tahun 2001 untuk menggantikan data encryption standar atau DES. AES digunakan dalam berbagai aplikasi keamanan seperti komunikasi data, transaksi keuangan, dan penyimpanan data. Sejarah AES. Sebelum AES, ada algoritma lain yaitu data encryption standar atau DES digunakan secara luas. Tetapi seiring perkembangan teknologi, DES menjadi rentan terhadap serangan brute force. Pada 1997, NIST mengadakan kompetisi untuk memilih pengganti DES yang lebih aman dan efisien. Dari 15 algoritma yang diajukan, Rindel yang terpilih Rindel, yaitu algoritma yang dikembangkan oleh Vincent Ridman dan Joan Diamond, terpilih sebagai pemenang pada tahun 2001. Rindel resmi diadopsi sebagai AES dan menjadi standar enkripsi yang digunakan di seluruh dunia. Karakteristik AES. Karakteristik AES. AES adalah algoritma enkripsi simetris yang menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsinya, menjadikan lebih cepat dibandingkan enkripsi asimetris. Algoritma ini mendukung panjang kunci 128 bit, 192 bit, dan 256 bit yang memberikan fleksibilitas dalam tingkat keamanan yang diinginkan. AES bekerja dengan struktur blok 128 bit dan sangat efisien dalam implementasi perangkat keras maupun perangkat lunak. Selain itu, AES tingkat keamanannya yang sangat tinggi dan tahan terhadap berbagai jenis serangan kriptografi seperti brute force, serangan diferensial, dan serangan linear. Next, struktur AES. AES menggunakan struktur substitusi permutasi network atau SPN yang terdiri dari beberapa putaran enkripsi. Setiap putaran dalam AES terdiri dari operasi matematika tertentu yang mengubah data secara bertahap untuk meningkatkan keamanannya. Jumlah putaran tergantung pada panjang kunci yang digunakan. Yang pertama itu ada AES dengan panjang kunci 128 bits dengan putaran 10 putaran. Yang kedua ada AES dengan panjang 192 192 bit dengan 12 putaran, dan yang terakhir ada AES dengan panjang kuncinya 256 bit yaitu dengan 14 putaran. Next, eh, perbandingan AES dan DES. AES lebih
unggul dibandingkan DES dalam hal keamanan karena ukuran kunci yang lebih panjang dan strukturnya yang lebih kompleks. DES kini dianggap tidak aman karena dapat dipecahkan dengan brute force dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, AES memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dibandingkan DES, terutama dalam perangkat modern, karena strukturnya eh, yang lebih optimal untuk implementasi perangkat keras dan perangkat lunak. Sini ada tabel perbandingannya antara AES dan DES. Dari fitur panjang kunci itu AES ada 128, 192, 256 bit, dan DES itu cuma ada satu yaitu 56 bit. Dari struktur, AES menggunakan substitusi permutasi network atau SPN, dan DES itu pakai Vestel Network. Dari fitur blok data, AES punya 128 bit dan DES punya 64 bit. Dari fitur jumlah putarannya itu AES ada 10 putaran, 12 putaran atau 14 putaran, dan DES cuma punya satu yaitu 16 putaran. Dari segi fitur keamanan, AES ini sangat aman, tahan terhadap brute force, dan DES ini rentan terhadap brute force. Dari segi kecepatan, lebih cepat pada perangkat modern itu AES, dan DES itu lebih lambat dibandingkan AES. Next, implementasi AES dalam kehidupan nyata. AES banyak digunakan dalam berbagai sektor keamanan data. Dalam keamanan jaringan, AES digunakan untuk enkripsi komunikasi Wi-Fi, yaitu WP2 atau WP3 atau VPN, dan mungkin protokol HTTPS. Dalam sektor transaksi keuangan, AES melindungi transaksi e-banking dan sistem pembayaran online. AES juga banyak diterapkan dalam penyimpanan data terenkripsi seperti BitLocker dan perangkat penyimpanan USB. Selain itu, pemerintah dan militer menggunakan AES untuk mengamankan data rahasia dan komunikasi sensitif guna menjaga kerahasiaan informasi. Kesimpulannya, AES adalah standar enkripsi yang digunakan secara luas karena tingkat keamanan dan efisiensinya yang sangat tinggi. Dengan panjang kunci yang lebih besar, AES semakin kuat dalam menghadapi ancaman keamanan modern. Implementasi AES dalam berbagai sistem menjadikan pilihan utama dalam dunia keamanan informasi. Peran AES sangat penting dalam menjaga privasi keamanan data di era digital ini. Sepertinya sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Muhammad Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.